Untuk saudara kita yang ada di Malang, solusinya punya jenengan itu satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur semua pecinta ikan kebumen. 1 bulan lebih nih saya nggak bikin konten. Bukan karena apa? Karena kesibukan. Jadi banyak pesanan bibit yang masuk ke saya, kemudian saya kirim-kirim ya ke seluruh pulau Jawa. Dan alhamdulillah sampai hari ini bibit yang saya kirim tidak bermasalah, baik di air asin, air payau maupun air tawar. Jadi gini, bibit yang saya kirim itu memang hasil dari breeding saya, dari tempat saya sini. Saya karantina sedemikian rupa sehingga ikan ini bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun, cuaca dan lingkungan di tempat panjenengan. Nah, kemarin sore saya itu dapat WA dari saudara yang ada di Malang, yang WA ke nomor saya. Jadi WA-nya seperti ini nanti. Itu ikannya pada pecah daerah lambungnya, matinya pecah daerah lambungnya, kemudian terindikasi ada yang kena jamur. Nah, beliau terus nanya solusinya bagaimana. Ya kalau tanya solusinya bagaimana, saya nggak bisa ngasih solusi kecuali saya lihat kolamnya secara langsung. Ternyata beliau menerangkan ke saya. Jadi kolamnya bukan indoor ya, tapi dikasih atap, kemudian kolam ukuran 2x3 kalau nggak salah, dikasih bibit 500 ekor. Sebetulnya kalau 2x3 dikasih bibit 500 dengan kedalaman air 50 itu nggak masalah, selama tidak sampai ikan ukuran konsumsi, itu nggak masalah. Nah, ternyata setelah ditelaah satu-satu, jadi caranya saya ngomong ngasih solusi ya nggak bisa ngomong ikan ini kena jamur dikasih obat A, dikasih ramuan B, itu nggak bisa. Harus tahu kronologinya dulu, kolamnya seperti apa, indoor kah, outdoor kah, terus intensitas sinar mataharinya seperti apa, terus kemudian suhu airnya bagaimana, pH airnya berapa, DO airnya berapa, TDS-nya berapa, semuanya harus dicek satu-satu. Jadi baru bisa saya ngasih solusi. Tapi kalau misalnya, Mas ini ikan saya kok pada mati terus kenapa? Nah, saya tanya, itu kondisi kolamnya bagaimana? Coba tolong video. Tapi nggak di video ya, gimana saya mau ngasih solusi? Nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong, ini harus dikasih ramuan A. Ya kalau penyebabnya karena jamur. Ya kalau penyebabnya karena suhu airnya turun. Nah, solusinya kan berarti hanya menaikkan suhu saja. Oke, jadi kembali lagi ke teknik dasar. Kalau untuk budidaya ikan nila, yang penting yang pertama satu, suhu harus 30, minimal 30. Jadi jangan suhu itu dari 27 sampai 30. Jadi jangan sampai suhu ini di bawah 27. Ini
akan menimbulkan jamur. Terus lagi kesenjangan suhu antara pagi sama antara siang sama malam itu harus stabil. Jadi kalau siang jangan terlalu naik, kalau malam jangan terlalu turun. Kalau terlalu naik dan turun drastis itu akan menimbulkan jamur pasti. Terus pH-nya ini harus diperhatikan. pH-nya itu harus 7-8, jangan sampai di bawah 7, jangan sampai di atas 8. Cara menaikkan dan menstabilkan pH itu bagaimana ya? Caranya kalau saya sederhana, pakai garam. Terus setelah kita pakai garam, terus kita ukur lagi pH-nya berapa, naiknya berapa, turunnya berapa. Terus intensitas cahaya matahari itu harus benar-benar jangan perhatikan. Karena apa? Intensitas cahaya matahari di samping membantu menstabilkan suhu, itu membantu proses fotosintesis untuk plankton-plankton yang ada di dalam kolam. Jadi nggak bisa ngomong kita indoor terus udah dikasih aerator bagus tapi suhunya tetap turun, ya jelas nggak bisa itu. Untuk saudara kita yang ada di Malang, solusinya punya jenengan itu satu, karena punya jenengan kemarin jenengan ngomong suhunya terlalu rendah di bawah 27. Nah itu yang harus jenengan perhatikan. Kalau untuk pH-nya kemarin jenengan matur ke saya itu 7, terus kemudian TDS-nya cuma 150, itu masih aman. Kalau DO-nya ya DO ini sangat penting bagi kanila, tapi alat buat ngukur DO kan mahal. Jadi yang penting ini dulu, pH-nya, terus TDS-nya dijaga, terus yang punya jenengan yang terlalu turun itu suhunya. Jadi yang harus panjenengan perhatikan itu suhunya. Caranya seperti apa? Ya mungkin kalau jenengan belum bisa memindahkan kolam yang beratap ke kolam yang kena sinar matahari langsung, caranya ya dengan dikasih water heater kayak gitu. Jadi kalau suhunya sudah 30 atau di atas 30, nah itu baru ikan insya Allah bisa aman. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk pembelian bibitnya, pembelian bibit yang seperti ini, langsung bisa calling ke nomor saya di deskripsi channel ini ada, nanti jenengan bisa lihat. Dan untuk yang pertanyaan yang belum terjawab, saya jawab lewat konten. Monggo silahkan nanti kontennya tonton. Yang penting deskripsinya jelas. Jadi jangan ngomong, Mas ikan saya kok mati seperti ini, terus saya ngasih solusi. Saya jujur nggak bisa ngasih solusi, harus ada deskripsinya. Kedalaman air berapa, terus suhunya berapa. Lah itu harus jelas dulu. Nah baru bisa saya ngasih solusi. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipik-kelipik.